Tapi kalau nikmat yang namanya wahbi dan nikmat yang hanya datang dari Allah, nikmat melalui anugerah dan pemberian dari Allah, Masya Allah, ini nggak bisa diusahakan, nggak bisa dicari. Karena itu nikmat hanya khusus diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang telah diinginkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah menetapkan iman kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita terus menerus bisa meningkatkan kualitas iman kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kekurangan Fir'aun alaihi la'natullah? Enggak kurang Fir'aun itu dengan fasilitas dunia, enggak kurang. Sehatnya orang sehat, kayanya orang kaya, cukupnya orang cukup. Enggak ada sampai saat ini orang yang sehebat Fir'aun dari kekayaannya, kerajaannya, kesehatannya. Belum pernah mengalami kefakiran, kemiskinan, belum pernah mengalami sakit. Niku Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala tidak memberi satu pemberian, yaitu iman dan Islam. Apa hasilnya? Kekayaan enggak manfaat, harta enggak manfaat, kesehatan enggak manfaat, umur panjang enggak manfaat. Begitu pula Qarun, sama. Begitu pula Namrud, begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab. Itu mereka super nikmat. Bahasanya nikmat sing paling super spesial itu diberikan oleh orang-orang semacam itu. Tetapi Allah mengharamkan nikmat yang Allah memberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan untuk menjaga iman kita, dan dianjurkan pula untuk menguatkan iman kita, dianjurkan pula untuk menambah daripada iman kita. Karena iman itu ibarat seperti tanaman. Bunga seandainya di depan rumah, kalau dibiarkan, napa hasilnya? Mati. Bagaimana cara ini bunga dirawat, dijaga sebaik mungkin, sehingga ketika dipandang menyenangkan hati, sehingga ketika dipandang membuat hati ini tenang, nyaman, rumah kelihatan bagus karena ada bunganya, dan lain-lainnya. Begitu pula iman. Kalau enggak disirami, kalau enggak diperhatikan, kalau enggak dikuatkan, maka iman ini akan mati. Kalau dibiarkan mati, tiap hari mati, khawatir kembali kepada Allah tidak dengan membawa iman, alias su'ul khatimah. Fakun minal imani fi mazidi wa fi fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Cara untuk menguatkan iman dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo kalian diunjuk, monggo. Sing sampun sampai monggo diunjuk. Sing dereng sampai doa mudah-mudahan sampai. Bagaimana caranya? Satu, fakun minal imani fi mazid wa fi safa bi kathratis salati wat ta'ati. Pertama, cara untuk menguatkan iman bukan dengan uang banyak. Jare sapa, Pak? Tidak bisa. Dengan uang banyak iman kuat tidak bisa. Justru bisa ngeroposi iman kalau tidak disadari. Iman kuat bukan dengan tahta, bukan dengan harta, bukan dengan kecukupan duniawi, bukan. Tapi bagaimana cara untuk menguatkan iman? Bikathratis shalah. Jenengan dianjurkan ngatah-ngatahake salat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Memperbanyak salat, bikathratis shalah. Bukan hanya salat 5 waktu, tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan amal-amal salat yang bersifat sunnah. Ada salat namanya salat rawatib. Napa niku? Qabliyah dan ba'diyah. Kita ambil, kita kerjakan, kita istiqomahkan, maka iman kita akan tambah. Ada salat namanya salat duha. Waktunya setelah isyraq sampai zuhur. Begitu panjang waktunya, bisa dikerjakan jam 6, jam 7 sampai zuhur. Ambil 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau paling banyak 8 rakaat. Iman kita akan tambah. Ada salat namanya salat witir, yang waktunya setelah salat isya sampai menjelang subuh. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 6 rakaat, sampai 11 rakaat. Ada salat lagi namanya salat malam, salat tahajud. Bisa 100 rakaat langsung, Pak, enggak usah 2 rakaat. Bisa 200, bisa 300, pilih monggo. Dan salat-salat sunnah yang lainnya, bikathratis shalah. Monggo dicek, monggo dicoba. Kadang-kadang di luar sana ada pil penenang, napa pil penenang. Galau susah ngombe pil tenang. Cobi niki dicoba. Bener napa mboten niki? Tambah iman kita, tambah kuat napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Bikathratis shalah, perbanyak melakukan salat. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita bukan hanya salat fardu, tapi juga beliau menjadikan contoh untuk kita salate kathah. Hanya sampai ada namanya rawatib muakkadah. Napa rawatib muakkadah? Salat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Baik beliau dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, selalu dikerjakan. Baik di rumah maupun di luar rumah selalu dikerjakan. Niku namanya salat rawatib muakkadah. Ada juga rawatib ghair muakkadah. Rawatib yang ghair muakkadah kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang boten dikerjakan. Lah, ulama kita ahli fikih menganjurkan kepada kita untuk mengumpulkan salat rawatib yang muakkad dengan rawatib yang ghair muakkad. Apa maksud dan tujuannya? Kenapa ada qobliyah? Kenapa ada ba'diyah? Apakah enggak cukup saja salat fardu? Sudah. Subuh enggak usah qobliyahnya, subuh aja, yang wajib-wajib aja. Ucapan itu benar, dan ucapan itu sudah bisa menggugurkan daripada kewajiban. Tapi apakah sholat Anda terjamin akan diterima? Ini pertanyaan. Kurang apa hebatnya Rasulullah? Seorang nabi, seorang rasul. Sholatnya tidak bisa dibandingi oleh para nabi, para rasul, bahkan oleh manusia sedunia. Tapi beliau masih melakukan yang namanya rawatib qobliyah atau rawatib ba'diyah. Berarti ada isyarah di belakangnya. Ada faedah yang tersimpan dalam rawatib. Apa faedahnya? 1. Ini kalau kita memperbanyak sholat sunnah. 1. Bisa menambahi kekurangan sholat fardu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada diunjuk. Adanya sholat sunnah itu bisa menambahi, bahasane nambeli. Sing bolong-bolong niku ditutup. Sing kurang-kurang dalam fardu niku bisa ditambahi. Niki fadilah rawatib. Siapa tahu
dalam subuh seseorang ketika melakukan subuh mungkin ada kekurangan ketika berdiri atau mungkin ruku atau mungkin sujud yang membuat sholat itu nggak diterima. Udah nggak diterima sholat ini, udah. Kenapa? Kekurangannya banyak, bolongnya kathah, lubangnya kathah. Dilihat sama Allah, qobliyah enggak? Qobliyah damel nyumpet. Damel napa? Nutupi. Damel napa? Nambeli kekurangan sehingga sholat subuh itu komplit sempurna, bukan karena sholatnya, karena ada yang namanya sholat qobliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sholatnya wis popek, napa popek niku wis komplit pun mulai awal takbir sampai akhir salam sudah sempurna 100%. Damel napa qobliyah dan ba'diyah? Kan ngoten. Gaya apa? Aku wis komplit, tapi siapa yang jamin diri kita ini komplit? Kalau seandainya sudah pas, subuhnya sudah sesuai, pas syaratnya, pas rukunnya, adab-adabnya semua sempurna. Buat apa qobliyah ini? Dijawab oleh ulama untuk meningkatkan kualitas kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama? La yastawi. Kata Allah, enggak sama. Alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang subuh tok tanpa qobliyah dengan subuh pakai qobliyah? Kalau sama, zalim berarti Allah. Berarti Allah Ta'ala menzalimi kita. Kalau seandainya ada kesamaan, apakah sama yang ngaji dengan yang belum bisa ngaji? Enggak, jangan disamakan. Urusan dunia saja beda kok. Yang SD dengan yang SMP sama napa mboten? Kok meneng kabeh? Beda. Yang SMA dengan yang kuliah, cara ngelamar pekerjaan dilihat dulu bosnya. Lulusan SMA dapat apa? Maaf. Loh, ini kuliah, bahkan kuliah pun beda-beda. Ada yang DRS, ada yang apa malih? Doktor, ada yang apa malih? Profesor, di atas profesor apa, Pak? Pun niku tok nggih. Loh. Cara melamar pekerjaan, maaf, profesor ditaruh di tempat yang sebuah VIP, profesor. Ini urusan dunia. Urusan apa? Dunia. Urusan dunia aja dipilah-pilih, kok ada perusahaan ngelamar pekerjaan dilihat semuanya, mulai perilakunya, mulai nilainya, mulai ijazahnya, semuanya. Nggak sembarangan tiap orang dibunuh masuk. Loh, ini urusan dunia, urusan akhirat, surga sama Bapak. Benar semuanya akan masuk surga, betul semuanya akan masuk surga. Tapi apakah surga sama? La yastawi, boten sama. Ada kalangan Nabi Rasul, apakah sama dengan kita? Ada kalangan aulia solihin, apakah sama dengan orang mukmin biasa? Sudah otomatis sangat berbeda. Maka setiap amal perbuatan taat yang kita lakukan, khususnya tentang sholat sunnah, akan menaikkan derajat kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita surga, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dari kelebihan sholat-sholat sunnah yang menjadikan diri kita agar iman kita kuat. Di atas itu, yang pertama untuk menambahi kekurangan, yang kedua untuk meningkatkan derajat, yang ketiga untuk mendapatkan kita porsi cukup dan lebih memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hidup di dunia sampai saat ini nggak mungkin bisa lihat Allah, nggak mungkin. Allah ada, Allah wujud, Allah hidup, tapi nggak mungkin wallah kita melihat, nggak mungkin. Walaupun sehebat apapun kedudukan seseorang, sebanyak apapun luasnya keilmuan, sehebat apapun kedudukan ibadah, tidak mungkin mata kepala ini akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dilihat? Di akhirat. Di mana di akhirat?
di satu tempat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memandang dari jarak jauh. Jenengan nek lihat nonton bola ngoten niku milih sing pundi, Pak? Sing ngarep napa sing nguri? Sing wis pernah nonton, nah, ngarep. Lebih jelas. Apa nonton bioskop, maaf, ngarep napa nguri? Biasanya nak nguri, Pak nggih. Delok kabeh nek ngarep niku kila-kilo ngeten nggih. Jari ngono jari ya. Urusan nonton bola pengen sing depan supaya apa? Kelihatan bolanya, kelihatan pemainnya, biar mantep, Pak. Podo-podo karcise. Podo-podo karcise, podo-podo bayare. Jo sampai Pak nggon guri, urusan nonton bola. Masa urusan swarga manggon guri? Allahu Akbar. Urusan surga masuk depan, saf yang pertama, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di sana Allah Ta'ala akan ciptakan muka baru, mata baru, bukan seperti mata di dunia, yang dimana di surga akan dikasih fasilitas mata ini yang hebat untuk memandang zatnya Allah. Memandang apa? Zatnya Allah, maaf, bentuknya Allah, tapi hanya bisa dilihat kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sing paling jelas keng ketok jengleh-jengleh, sing paling nikmat, sing paling kathah salat sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini fadilah 3. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi, insyaallah. Usahakan kalau salat, satu, usahakan jamaah. Sing nomor kali, usahakan salat di rumah Allah. Sing ketiga, nek salat diawali dengan qobliyah, diawali dengan ba'diyah. Bahkan ulama boleh kalau seandainya ketinggalan qobliyah untuk salat di ba'diyah. Semisal ada orang seandainya biasanya istiqamah melakukan zuhur, ternyata masuk masjid sudah dikomati, dia kan ketinggalan qobliyah. Bagaimana? Ketinggalan begitu saja. Loh, boeman, Pak. Boeman. Maka boleh dikerjakan setelah sholat zuhur. Namanya qobliyah, namanya ba'diyah. Bukan namanya qadha, enggak. Kenapa? Karena qobliyah punya waktu mulai masuk adzan sampai keluarnya sholat fardu. Niku waktu qobliyah. Nah, jadi walaupun dikerjakan setelah zuhur, namanya juga qobliyah. Karena apa? Masih dalam waktu qobliyah. Adapun ba'diyah pekerjaannya, melakukannya setelah fardu sampai keluarnya waktu sholat. Jadi kalau qobliyah dan ba'diyah waktu masuknya beda, tapi waktu keluarnya sama. Sampai segitunya ulama ahli fikih itu menerangkan kepada kita agar kita perhatian dengan sholat sunnah. Secara singkat 5 menit 10 menit mbok bilih mengki wonten pertanyaan, monggo kula tenggo. Pertama, qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan. Raqatul fajri atau raqah qobliyah fajr. 2 rakaat fajr atau qobliyah fajr, enggak ada perbedaan. Ada orang mengatakan qobliyah fajar, qobliyah subuh, qobliyah itu semuanya sama. Beda nama tapi napa? Sama bentuknya, sama pengamalannya. Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar pahalane, dereng fajar ini, belum subuhnya ini. Baru sebelum subuh 2 rakaat itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Saya pernah lihat di YouTube. Di situ ada konten mengatakan 7 orang paling kaya sedunia. Tak delok, Pak. Jelimeti nomor 1 sinten. Wah, terakhir ternyata sing paling kaya orang mukmin sujud. Napa? Orang mukmin sujud qobliyah fajar. 2 rakaat fajar pahalanya lebih mulia daripada dunia seisi. Artinya napa? Mangke teng akhirat. Ini kan dunia kan setelah selesai Pak nggih. Dunia bakal selesai. Setuju? Gak setuju? Menindi Pak. Dunia bakal amblek.
Dunia ini bakal sirna, entek semuanya hilang, musnah. Nah, tinggal satu alam namanya alam akhirat. Di sana alam nyata. Alamnya nyata. Nek dunia niki dereng alam nyata. Belum alam nyata. Tapi kalau di akhirat alam nyata, ditunjukkan perbedaan dunia kali akhirat. Dicontohkan pahala 2 rakaat qobliyah fajar. Pun ditimbang. Pun donya saisine Allahu Akbar, sak langite ya, sekalian bumi lautnya emas peraknya ditimbang semuanya dalam satu piring. Jomplang lebih beratan, lebih banyak daripada pahala 2 rakaat fajar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pahala 2 rakaat qobliyah subuh. Sampai ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, dan sunnah sing paling sunnah muakkad itu 2 rakaat sebelum subuh. Maka jangan sampai ditinggalkan. Kalau seandainya ditinggalkan, okay, maka boleh dikerjakan setelah subuh niku boleh. Boleh. Jadi kalau ada orang seandainya setelah subuh dia melakukan 2 rakaat, napa niku? Mungkin qobliyah subuh. Lah kok boleh? Karena masih dalam waktu. Kan tadi saya sampaikan, qobliyah subuh napa waktunya? Mulai masuk sholat adzan sampai keluarnya waktu subuh. Keluarnya waktu subuh kapan? Ya sekitar munculnya matahari keluar waktu subuh. Jadi kalau ada orang saat ini ketinggalan qobliyah, mengerjakan setelah subuh itu hukumnya sah, hukumnya boleh. Menurut siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Ya, cuma ulama-ulama kita, khususnya ulama Hadramut yang pernah saya pelajari ilmu-ilmunya, mereka enggak melakukan. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan enggak boleh, sehingga beliau menjaga selama ada pendapat yang mengatakan enggak boleh, maka beliau memilih waktu yang disepakati. Napa niku? Waktu pagi, siang, malam. Jatuhnya qadha. Napa? Qadha. Nah, ini di antara ilmu, diperbolehkan kita mengqadai sholat-sholat sunnah yang ada waktu-waktu tertentu. Gak bisa duha hari ini karena kesibukan di luar, jenengan qadoni malamnya. Gak bisa hari ini 2 hari lagi diqadai. Sampai seminggu, sebulan, setahun, sampai beberapa tahun, boleh orang mengqadai sholat sunnah yang sholat sunnah itu ada waktunya. Ketinggalan qobliyah fajar, wah, kata ulama ada yang mengatakan enggak boleh, dan rata-rata pemahaman orang mengatakan enggak boleh. Imam Syafi'i yang mengatakan boleh. Maka kerjakan nanti ketika duha, waktu duha, atau ketika siang. Jangan asar enggak boleh, sama saja dengan ba'dal fajar atau mungkin malam diqadai. Apa keuntungan dan fadilahnya? Supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah yang sudah saya terangkan tadi, untuk menambahi daripada fardu. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat kita di surga. Dan yang ketiga, untuk bisa memandang zat-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 rakaat fajar. Sampai-sampai Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, itu diriwayatkan sampai subuh itu mendekati keluarnya waktu. Jadi waktu ini para sahabat menunggu, khususnya Bilal. Kok Rasul enggak keluar-keluar dari rumah? Ditunggu subuhnya niku sampai mendekati matahari muncul. Baru datang Rasulullah.
Sahabat Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, kok ini sudah mau keluar subuhnya?" Apa kata Rasulullah? "Bilal, walaupun seandainya seperti ini waktunya, aku tidak akan meninggalkan qobliyah subuh. Jadi aku mengerjakan qobliyah subuh dengan rapi, dengan bagus. Karena apa? Karena tadi fadilah dan kelebihannya, pahala 2 rakaat fajar lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Niki nembe rakaatal fajr qobliyah. Ya nopo salat fajarnya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak yang kita ingin terangkan, tapi waktu sudah masuk. Mbok pilih wonten pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya lanjutkan sampai 10 menit. Terima kasih atas pertanyaannya.